Dan salawat ini macam-macam, nang paling baik salawat nang mana? Salawat nang datang dari Nabi. Itu nang paling baik dibaca. Nang datang dari Nabi banyak juga salawat nih tuh. Nah, mana nang paling baik pulang? Nang paling baik salawat Ibrahimiyah jururang. Salawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yanbaghi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadat yuwazibu 'alaiha wa la yasmah bi tarki syai'in minha fi 'usri wa la yusr. Dan semestinya bahwa ada bagi seorang murid, bahwa ada bagi seorang yang hendak menjadi orang yang dikasihi Allah, wirdun, wirid, amalan tetap, min kulli naw'in minal ibadat, dari tiap-tiap macam dari ibadat, yuwazibu 'alaiha, yang dia kekali atas ibadat itu, wala yasmah, dan jangan membiarkan, bitarki syai'in minha, dengan meninggalkan sesuatu daripada ibadat itu, bi usri wala yusr, pada waktu sulit dan pada waktu mudah. Artinya bahwa seorang yang ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, bagi orang itu hendaknya ada mempunyai wirid, amalan yang terus-menerus dilaksanakan. Artinya walaupun di waktu susah atau di waktu senang. Para aulia Allah mengatakan, ma wasalna ila ma wasalna bi kasratil aurat walakin bi mudawamatiha. Artinya tidaklah sampai kami kepada derajat yang kami sampai kepadanya itu dengan banyak wirid, tetapi dengan mengekali wirid itu. Jadi macam-macam ibadah itu mesti ada wirid kita. Yang utama sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu yang paling utama dikekali, yang kada boleh tidak ditinggalkan, sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib itu kedudukannya mendekati dengan keparduan. Sembahyang rawatib itu ada yang minimal, sembahyang rawatib itu ada yang sekurang-kurangnya,
ada yang banyak. Nah, yang sekurang-kurangnya sembahyang rawatib itu qabliyah dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, sunat subuh 2 rakaat, jumlah 10. Nah, itu sembahyang rawatib yang muakkad, yang sangat kuat. Jadi nang mau kada mau mesti dilaksanakan. Qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, sunat subuh 2. Jadi jumlah 10. Nah, kemudian lagi yang lebih banyak daripada itu, lebih sempurna, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Boleh sekali salam, boleh dua-dua. Sunat asar 4, ba'diyah maghrib tetap 2, qabliyah isya 2, ba'diyah isya 2, subuh 2, sunat subuh. Nah, jadi sunat rawatib itu jangan ditinggalkan kecuali dalam keadaan musafir. Nah, dalam keadaan musafir itu kalau kita mengkasar menjama, maka itu gugur rawatib itu. Pendapat yang kuat dari para ulama. Jadi hendaknya dalam keadaan waktu kita nyaman, waktu kita lapang, nah, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, sunat asar sebelumnya itu 4, imbah maghrib ba'diyah maghrib 2, qabliyah isya 2, ba'diyah isya 2, sunat subuh. Misal dalam keadaan kita sibuk, rawatib tetap kita turunkan karena 10. Nah, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sunat subuh, 2 rakaat sunat subuh. Nah, jangan gugur dari 10 itu. Yang baiknya tadi 4 qabliyah ba'diyah zuhur, sunat asar 4, ba'diyah maghrib 2, qabliyah ba'diyah isya 2, sunat subuh 2. Itu dalam keadaan misalnya lapang, dalam keadaan kau membagi waktu, dalam keadaan mendesak jangan kurang pada 10. Nah, itu banyak keutamaannya. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan api neraka menyentuh tubuh orang yang sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur 4. Nah, itu ada hadis Nabi dan hadisnya itu kuat. Allah mengharamkan api neraka menyentuh tubuh orang yang sembahyang qabliyah dan ba'diyah zuhur 4. Asar, rahimallahu mara'an shalla qabla al-asri 4.
Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Itu ada hadisnya. Sunat subuh, nah itu paling kuat di antara sekian rawatib itu sunat subuh. Paling kuat sunat subuh itu. Nah jadi wirid nang kada boleh tidak mesti dilakukan oleh seorang murid itu rawatib dulu. Karena rawatib itu berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sembahyang fardu. Arti kekurangan-kekurangan itu maksudnya kekurangan-kekurangan khusyuk kita. Nah, dalam fardu kita misalnya ada kurang khusyuk, ada kurang bagus. Nah, rawatib itu yang menutupinya. Jadi yang paling bagus sudah 4 qabliyah ba'diyah zuhur, 4 rakaat sunat asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 sebelum isya, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Nah itu paling baik sudah. Nah, yang nomor 2 sembahyang yang mesti dijadikan wirid tetap adalah witir. Karena witir ini pun kedudukannya mendekati fardu. Nah, sampai-sampai Imam Hanafi mengatakan bahwa sembahyang witir itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu Imam Hanafi mengatakan sembahyang witir itu wajib. Bagi kita mazhab Syafi'i sunat, tetapi sunatnya sangat kuat witir itu. Dan sembahyang witir itu minimal 1 rakaat. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Jadi artinya dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita musafir, nah sunat witir bisa kita ambil yang paling sedikit. Dalam keadaan nyaman, dalam keadaan lapang, sunat witir bisa kita ambil yang banyak. Yang penting witir itu ada tiap malam. Yang penting witir itu ada tiap malam. Karena dengan witir itu sembahyang kita menjadi sempurna. Bila kada berwitir, sembahyang itu kada sempurna. Karena kesempurnaan makhluk itu letaknya dalam bilangan ganap. Kalau kesempurnaan Tuhan itu ganjil. Nah, kesempurnaan manusia, makhluk itu ada di bilangan ganap. Kesempurnaan Tuhan ganjil. Nah, sembahyang kita kalau kada ada witir itu ganjil. Bila kada diwitiri, sembahyang kita berapa ribu rakaat saja sehari kada sempurna. Mesti ganjil. Dengan adanya witir itu lalu sembahyang kita jadi genap. Nah, bila genap itu sempurna bagi makhluk. Subuh 2, asar 4, zuhur 4, isya maghrib 3, isya 4, subuh 2, jumlah 17. 17 itu kan bilangan ganjil. Kita tambah sunat rawatib misalnya 10 jadi 27, ganjil juga. Tambah sunat duha 4 jadi ganjil juga masih, karena maghrib tuh bang ada 3. Nah bila kita witiri walaupun 1 rakaat jadi ganap jadinya. Nah lalu bila ganap tuh sempurna sifat makhluk. Nah, jadi witir itu sembahyang penyempurna. Jadi mesti berwitir walaupun 1 rakaat, mesti ada witir tiap malam itu untuk menyempurnakan bilangan sembahyang kita. Jadi kedudukan witir itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan witir itu lebih afdal dari rawatib. Ada yang mengatakan lebih afdal rawatib daripada witir. Tapi kedua-duanya itu adalah kuat. Nah, kedua itu adalah dianjurkan dengan anjuran yang sangat oleh agama.
Orang yang hendak dekat kepada Allah, orang yang hendak jadi kekasih Allah itu mesti sembahyangnya tadi itu. Yang ketiga sembahyang tahajud. Tahajud atau sembahyang qiyamul lail. Ada sedikit perbedaan antara tahajud dan qiyamul lail itu. Setiap tahajud itu qiyamul lail. Dan setiap tahajud qiyamul lail. Dan setiap qiyamul lail belum tentu tahajud. Tahajud itu sembahyang apapun yang dilaksanakan sesudah guring, sesudah isya. Nah, jamnya jam berapa kalau ada aturannya. Yang penting sembahyang itu disebut sembahyang tahajud apabila dilaksanakan sesudah guring, sesudah isya. Misal imbak sembahyang isya kita guring, imbak sembahyang isya guring, jam 10 bangunan. Jam 10 bangun. Nah maka sembahyang kita sesudah jam 10 itu disebut sembahyang tahajud ngarannya. Walaupun kada diniatkan sembahyang tahajud. Tahajud ngarannya. Misal kita mengqadha sembahyang atau sembahyang hajat atau sembahyang witir, sembahyang apapun ngarannya jadi sembahyang tahajud bila dilaksanakan sesudah isya, sesudah guring. Walaupun guringnya seperempat jam, walaupun guringnya 10 menit. Misalnya Mbak Isya atau guringan, bangun pukul 9. Nah, sembahyang apapun sesudah itu disebut sembahyang tahajud ngarannya. Nah, tahajud ini sembahyang yang pokok juga, yang dilakukan oleh setiap orang yang hendak dekat lawan Allah. Kalau kada bertahajud tuh kada mau dekat lawan Allah. Tahajud itu syarat juga, syarat untuk orang yang hendak jadi kekasih Allah itu mesti ada tahajud itu. Kalau qiyamul lail itu pokoknya sembahyang di malam hari, baik nang belum guring, baik sudah guring, baik kada beguringan semalaman, tuh ngarannya sembahyang qiyamul lail. Maksudnya kita kada beguringan sampai jam 1 hari sembahyangnya. Jangan sembahyang usale sunat tahajud kada sah kina. Sembahyang sunat biasa gitu qiyamul lail ngarannya. Ayo sembahyang apakah? Mengqadai sembahyang kah, sembahyang hajat kah, istikharah kah, sembahyang tobat kah, sembahyang apakah? Itu ngarannya sembahyang qiyamul lail ngarannya. Nah, jadi rawatib nang kada boleh tidak dilaksanakan. Rawatib itu mesti, nang kedua tadi witir, nang ketiga tahajud itu mesti tetap jadi gawian pokok. Yang keempat sembahyang duha. Duha itu walau cukup dengan 2 rakaat atau 4 rakaat sudah cukup. Yang penting bisa meneruskan. Bilangannya kada tentu kita berapa nyaman. Misalnya senyaman 4, nyaman 2. Yang penting tiap hari itu ada duhanya. Nah itu yang penting tiap hari itu ada sembahyang duhanya. Karena ujar Nabi dalam sebuah hadis mengatakan sembahyang duha itu kada bisa dikekali oleh orang munafik. Nah, orang munafik itu kada kawainya sembahyang duha itu secara rutin. Nah, jadi bila kita bisa sembahyang duha terus menerus, berarti kita kada ada sifat munafik dalam hati. Selama ada sifat munafik di dalam hati, nah kita kada kawa sembahyang duha itu rutin. Belang kambingan tuh bisa kada sama sekali. Makin banyak kemunafikannya dalam hati, makin kada kawa sembahyang duha. Karena sembahyang duha itu jar Nabi hanya bisa dikekali oleh orang yang hatinya bersih dari kemunafikan. Nah jadi duha itu sembahyang yang mesti juga dilakukan. Nah jadi andai kata kita punya wirid cukup itu. Nah utamanya daripada sembahyang sunat.
Yang penting kawa terlaksana tiap hari. Rawatib, kemudian witir, kemudian tahajud atau qiyamul lail, atau misalnya duha tadi atau duha. Jadi rawatib, witir, tahajud, duha, 4 macam sembahyang sunat itu nang pokok nang mesti dijadikan wirid, mesti dijadikan amalan tetap dalam sehari semalam. Tuh sembahyang. Nang kedua nang mesti dijadikan wirid juga adalah puasa. Nah, puasa ini yang kuat dari Nabi itu puasa Senayan dan Kamis itu kuat dari Nabi. Atau puasa lagi puasa Arafah. Nah, puasa Arafah. Puasa Tarawiyah. Dan puasa 6. Nah, 6 hari sesudah Syawal. Nah, itu puasa nang kuat hadisnya, nang kuat anjurannya. Sedekah. Nah, sedekah itu mesti dijadikan wirid juga. Misal kita seminggu 2 kali, seminggu sekali, nah ada bersedekah. Ada perlu banyak, yang penting ada tetap. Misalnya setiap hari Jumat kita bersedekah ada 50.000 rupiah. Bila hari Jumat duit kita keluarkan 50.000. Bila tiap hari Jumat 50.000. Nah, atau bila tiap Jumat memberi makan beberapa orang, atau tiap Senayan, pokoknya ada dalam seminggu itu wirid kita, baik tiap hari, baik seminggu 2 kali, baik seminggu sekali, itu ada kita sedekah itu yang dijadikan wirid kita. Nah, kemudian lagi wirid yang perlu dilaksanakan setiap hari itu adalah istighfar. Ini termasuk wirid yang wajib bagi orang yang hendak jadi kekasih Allah tadi, istighfar. Berapa jumlah istighfar itu yang bagus? Yang bagus itu menjelang malam. Misalnya menjelang malam itu antara asar maghrib itu menjelang malam ngarannya. Nah, menjelang malam itu 100. Kemudian menjelang siang 100. Nah, menjelang siang itu waktunya mulai sahur. Dan itu waktu paling afdal istighfar. Pukul 4 umpamanya. Nah, itu paling afdal sudah istighfar pada waktu itu. Bila kada kawin sembahyang subuh misalnya. Istighfar yang paling baik dibaca pulang. Istighfar yang diajarkan Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang paling baik. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, wa tub alayya, dan berikan tobat atasku, innaka antat tawwabur rahim, bahwasanya engkau itu maha menerima tobat dan maha penyayang. Itu lebih baik daripada astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa lebih baik? Karena astaghfirullahaladzim itu ikrar, pengakuan. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah. Itu artinya. Kalau Rabbighfirli wa tub alayya, wahai Tuhanku ampuni aku, nah, dan berikan tobat kepadaku. Jadi Nabi pun seringkali mengakali dengan istighfar ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu. Jadi itu mesti dibaca menjelang malam, menjelang siang 100. Membacanya tentu dengan menghadirkan hati. Membacanya tentu dengan hati yang memahami apa yang dimaksud dengan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar.
Nah kemudian amaliyah lagi yang mesti wirid yang mesti dijadikan rutinitas setiap hari adalah zikir. Zikir tentu yang paling baik itu la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Berapa zikir itu yang minimal bagi seorang murid itu 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil menghadirkan maknanya. Supaya zikir itu ada faedahnya. Jadi zikir itu ada maknanya. Maknanya tergantung kita. Hendak makna yang umum, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kalau sudah itu bagus, dirubah lagi dengan arti la ilaha illallah, artinya la fa'ila illallah. Tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Itu bila diamalkan macam itu kena hati lalu jadi menyatu sudah, sehingga tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah itu 1000 sehari, kalau itu rutin itu sangat memberikan bekas di dalam hati, asal mengamalkannya dengan benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah itu untuk seorang murid itu paling kada 1000 sehari. 1000 itu memakan waktu kurang lebih 20 menit bacaan nang sadang la ilaha illallah itu. Nah zikir waktunya, zikir tentu yang paling baik itu waktu malam hari. Waktunya yang paling bagus sudah malam, baik imbah isya atau imbah maghrib, atau misalnya tengah malam, itu waktu paling baik untuk berzikir. Karena pada waktu itu hati kita sudah kosong dari kesibukan-kesibukan duniawi ini. Yang ketiga, amalan seorang murid yang mau kada mau mesti dilakukan adalah salawat kepada Nabi. Nah, salawat kepada Nabi itu mesti tiap hari juga. Berapa nang sadang salawat itu? Salawat itu yang paling sadang kita baca 350 sehari. Itu paling kada. 350 baik siang baik malam, terserah kita waktu nang nyaman pilih mana. 350 salawat itu. Dan salawat ini macam-macam, yang paling baik salawat nang mana? Salawat nang datang dari Nabi, itu yang paling baik dibaca. Nang datang dari Nabi banyak juga salawat itu. Nah, mana nang paling baik pulang? Nang paling baik salawat Ibrahimiyah jururang. Salawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah nang mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah itu salawat yang paling baik. Nah imbah itu salawat apa lagi yang dari Nabi? Salawat ummi. Salawat ummi itu macam apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Hendak nang tahandap sedikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Nah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi kalau kita membaca salawat 350 misalnya sehari semalaman, salawat Ibrahimiyah itu kita andak 3 kali pemulaan dulu. Yang panjang tadi 3 kali pemulaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. 3 kali itu. Nah 3 kali, lalu hanya kita baca salawat nah handap 100 atau 200 atau 350 sekaligus.
Baca 350, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Nah, itu bacaan itu. Habis 350, kaina tutup salawat dengan nang panjang pulang 3 kali. Nang Ibrahimiyah 3 kali. Itu boleh dibagi beberapa kali. Nah, misalnya kita bagi siang misalnya 200, malam 200. Atau siang 150, malam 200. Boleh dibagi. Cuma bila dibagi kayak itu, cara mengamalkannya kayak tadi. Yang panjang 3 kali, 100 selanjutnya dari handap tadi kita ambil, tutup pulang dengan yang panjang itu 3 kali. Nah, itu yang diamalkan oleh para aulia macam itu dulu. Nah, jadi minimal dalam sehari semalaman tadi dalam urusan amalan selain daripada yang lain-lainnya dulu kan ada tambahannya lagi. Ini istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 malam siang. Kemudian lagi zikir la ilaha illallah itu minimal 1000. Minimal 1000. Ditambah lagi salawat kepada Nabi dalam waktu sehari semalaman 24 jam itu paling kada 350 kali. Nah, itu amaliyah seorang murid. Wala yasmah bitarki syai'in minha fi usrin wala yusr, dan dia jangan membiarkan dirinya dengan meninggalkan sesuatu daripadanya baik pada waktu sulit dan pada waktu susah. Nah, kayak namun dalam waktu musafir itu ada pemutungan. Yang penting ada. Jadi misalnya kita waktu musafir, salawat istighfar tetap ada walaupun kurang dari itu jumlahnya. Salawat zikir tetap ada walaupun kurang pada itu jumlahnya. Salawat tetap ada walaupun kurang misalnya dalam keadaan perjalanan musafir. Yang penting hari-hari itu kada sunyi daripada istighfar, salawat dan zikir tadi. Nah, kemudian fal yuksir min tilawatil Quran pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.